Nah, campuran hunian itu saya buat antara merah sama kuning. Ya. Nah, misalkan kuning. Campuran ini. Nah, kemudian lapisan yang berikutnya itu baru hunian. Ini. Nah, ini radiusnya. Nah, radiusnya kita pakai ini. Nah, radius ini ya itu adalah radius pejalan kaki. Itu di Indonesia itu sekitar 300 antara 350 sampai 450 meter. Jadi lingkup dari MRT ini itu jaraknya adalah 350 sampai 450 meter. Nah, seharusnya ini harusnya menjadi penghubung di sini. Nah, artinya apa? Ini jarak tempuh jalan kaki sampai di sini. Ini juga jarak tempuh sampai di sini. Ya. Nah, ini biasanya untuk permukiman. Nah, kita kembali kepada lahan perencanaannya, ya, itu ada di sini ya. Beginilah ya. Nah, kalau melihat seperti ini, ya, nah yang paling dekat di situ itu adalah di sini, mestinya di sini ini, ya, secara diagram ini, ya, menurut diagram ini yang paling dekat sini adalah mestinya ini adalah untuk komersial, ya. Tetapi pertimbangannya kan tidak itu saja, karena ini itu sebetulnya adalah jalan arteri. Nah, ini punya potensi bahwa di sini pun itu juga potensi untuk komersial dengan arti ini mudah aksesnya. Nah, ini juga seperti ini. Nah, ini sebenarnya analisis kamu dengan adanya ini ada jalan ini, maka ini potensi untuk komersial misalkan. Ya. Nah, tadi dengan kebisingan pun kita bisa mengatakan bahwa di sini itu sebetulnya lebih kepada hunian. Nah, mungkin ini yang perkantoran di sini barangkali kita bisa tentukan. Nah, seperti ini. Berdasarkan ini dan jalan ini. Ini juga mestinya juga jalan arteri juga. Ini arteri juga. Kelihatan gambarnya? Halo? Kelihatan, Pak. Halo? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi ini kalian sudah bisa menetapkan ini fungsinya apa dengan ada TOD seperti ini. Ya. Nah, oleh sebab itu ini nanti kamu khusus untuk Lebak Bulus itu kajian TOD-nya ditambahkan, ya. Halo? Iya, Pak. Kalau yang di Sudirman tidak ada kan MRT? Ada nggak MRT? Nggak ada, Pak. Adanya stasiun Sudirman sama busway aja. Di situ Sudirman ada nggak yang MRT? Ada Pak, ada Pak. Nah, ya sama berarti itu. Hanya kalau ini adalah itu masih dalam tahap pembangunan, Pak. Oh, nggak apa-apa. Tapi kamu kan merencanakan kan ke depan ini.
harus diantisipasi. Makanya tadi saya bilang rencana-rencana itu diakomodir. Karena itulah yang nanti ke depan akan dibangun atau akan menjadi pedoman. Makanya saya bilang wajib hukumnya untuk memegang atau menjadikan acuan peraturan-peraturan atau rencana pengembangan. Ya, oke. Nah, ini sebetulnya skema ini kalau kamu pengen belajar lebih lanjut itu di Petrolkaprov. Nah, kamu coba nanti bisa lihat itu yang versi singkatnya Petrolkaprov di Google aja, di googling saja. Petrolkaprov the next American Metropolis, sorry. Ya. Nah, Petrolkaprov dalam hal ini ada 2 buku. Yang satu tadi The Next American Metropolis, yang satunya lagi adalah Pedestrian Pocket, itu juga bagus juga. Itu untuk hal-hal untuk jalur pejalan kaki. Jadi kalau Petrolkaprov yang The Next American Metropolis, dia bukan skema seperti ini. Nah, tapi di jalur ini kan jalur pejalan kaki radius begini nih, ini radius pejalan kaki. Nah, di dalam sini itu hubungan satu dengan yang satu lain itu ada pocket-pocket pejalan kaki. Nah, di sini. Nah, nanti di sini ada. Nah, nanti di sini juga sama. Ya. Oke. Nah, ke depan kelompok ini sekarang coba fokuskan, tadi sudah di sekitar ini, itu sebetulnya harus kamu simpulkan, kira-kira tadi di sini ada Carrefour misalnya. Nah, pengaruhnya ke sini apa? Ya. Terus tadi ada apa lagi di ini? Misalkan, ini pengaruhnya apa di sini? Di sini ada apa? Pengaruhnya apa dengan sini? Apa yang harus diperbuat di sini? Nah, setelah itu kalian lihat di tapaknya ini seperti apa. Berikutnya, kamu buat tata masanya dan sirkulasinya di dalam tapak untuk pertemuan berikutnya. Ya, halo? Halo? Ya. Ya, Pak. Ya. Pertemuan berikutnya, kamu sudah bisa kira-kira seperti apa sirkulasi di dalam tapak ini dan kira-kira masa bangunannya seperti apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita lihat, kita diskusikan bagaimana meletakkan tata masa dan bagaimana sirkulasi di dalam ini, bagaimana menerapkan ruang-ruang terbuka, ya. Tapi coba dulu, ya. Nanti kita diskusikan. Jadi sekarang melangkah lebih lagi, lihat tapak ini. Setelah melihat keliling-kelilingnya ini sekitarnya seperti apa, nah sebaiknya tapakmu itu harus seperti apa, ya. Nah, di situ nanti kamu akan menentukan sirkulasi kendaraan atau sirkulasi berjalan kakinya, terus kemudian bangunannya seperti apa. Nah, kita ingat ini super blok, tidak ada kafling. Bisa saja itu nanti bangunan-bangunan itu saling terhubung, ya. Oke. Nah, kembali lagi kepada TOD. TOD ini karena ini adalah stasiun di sini, harusnya di sini itu harus ada linkage system ke sini. Ya, apakah nanti melalui jalan di sini nih, terus ke sini, atau yang jalan yang sebelahnya. Ya, tapi ini harus ada linkage system di tapak. Linkage system itu bisa berupa jalur pejalan kaki, ya. Kalau kondisi yang dekat ini mungkin lebih baik jalur pejalan kaki, ya. Atau ada jalur-jalur untuk misalkan sekarang musim sepeda, nah bagaimana untuk sepeda? Oke, ya kira-kira pertanyaan nggak? Halo? Jadi komentar saya satu tadi yang di sekitar itu segera disimpulkan, dituliskan,
terus kemudian responnya seperti apa setelah disimpulkan, oh ini ada ini, maka ini. Oleh sebab itu perlu ada solusi seperti ini. Ya, oke? Informasinya sudah oke, ya. Hanya tadi ditajamkan ke arah sana. Terus kemudian masuk kepada site-nya, bagaimana sirkulasi di dalam site, dan bagaimana masanya, ngatur masanya. Kita jangan terpaku dengan kafling. Ya, kalau toh itu karena dibatasi oleh jalur kendaraan motor nggak apa-apa, ya. Tapi kita super blok, jadi super itu tidak terbatas kafling, itu mungkin bangunannya saling berhubungan dan barangkali tidak ada pagar pemisah, ya. Ruang antar bangunan itu menjadi public space, ya. Nah itu bagaimana ngaturnya? Oke, ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ganti yang berikutnya. Oke, silahkan yang Sudirman. Kira-kira sudah ada kemajuan belum? Siapa yang mau presentasi? Iya, Pak. Farah.